Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'du, Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita sama-sama mengucap puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita. Karena dengan limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya tersebut, kita masih diberikan kesempatan dan masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa sama-sama berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, menambah wawasan kita seputar syariat Islam, semakin mengenal sosok baginda Rasulullah SAW, seorang Rasul yang tentunya sama-sama kita cintai, yang insya Allah per hari ini kita akan coba untuk rutinkan membaca dan juga mengambil kandungan makna dari sejarah perjalanan beliau yang ditulis dan dikumpulkan oleh Imam Sayyid Al-Barzanji dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan sebelumnya, ini merupakan pertemuan kita yang perdana untuk pembacaan serta penjelasan atau syarah daripada kitab Maulid Al-Barzanji. Kitab Maulid Al-Barzanji adalah suatu kitab yang berisi riwayat hidup atau perjalanan hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta berisi puji-pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun, yang ditulis oleh Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Maulid Al-Barzanji, ada beberapa hal yang sekiranya perlu untuk saya utarakan, saya sampaikan, terutama dengan kondisi kita saat ini yang sedang berada di bulan Rabiul Awal atau kita biasanya mengenal dengan momentum Maulid, ya, Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang atau mungkin sejak beberapa tahun belakangan ini mulai muncul kelompok-kelompok baru yang suka untuk memojokkan kita, suka menyesat-nyesatkan kita, atau suka mengkafir-kafirkan kita, membid'ah-bid'ahkan kita karena sebab apa yang kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini. Ya, tentu bagi kita dalam sudut pandang orang yang melakukannya, kita ketika memasuki bulan Rabiul Awal, kita lantas diingatkan, ya, akan suatu peristiwa yaitu lahirnya makhluk terbaik, makhluk paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau kita berbicara mengenai para sahabat ataupun para tabi'in, kita tidak bisa menyamakan mereka dengan kondisi kita saat ini. Para sahabat dan para tabi'in, ya, atau mungkin kita berbicara para sahabat terlebih dahulu. Para sahabat setiap hari bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, setiap hari bercengkrama, ya, dalam arti ketika mereka hadir langsung, merasakan langsung, ya, dalam hatinya pasti timbul rasa cinta yang langsung, karena langsung berhadapan. Ataupun para tabi'in yang jaraknya belum terlalu jauh, meskipun tidak melihat Rasul, tapi karena kecipratan cintanya para sahabat kepada Rasul, sehingga mereka pun sedikit demi sedikit akan merasakan hal yang sama dengan para sahabat. Namun tentu akan berbeda kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah dengan para tabi'in.
Karena bagaimanapun ketika kita melihat langsung hidup bersama, kecintaannya pasti akan lebih ketimbang orang yang tidak melihat langsung. Artinya, semakin ke belakang, ya, tingkat kecintaan itu akan semakin rendah dan itu semakin wajar karena semakin jauh jarak, ya, semakin tidak merasakan kehadiran. Oleh karena itu, kalau kita bandingkan terus-menerus dari setiap zaman, setiap zaman, setiap zaman, maka wajarlah kalau saat ini, ya, pada masa-masa sekarang ini, tingkat kecintaan itu tidak seperti halnya tingkat kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itulah para ulama kemudian berpikir bagaimana caranya meningkatkan kecintaan ini. Jarak kita dengan baginda Rasul itu 1400 tahun. Tapi bagaimana supaya mereka tetap punya rasa cinta yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian para ulama berpikir, ya, melakukan atau apa namanya, menciptakan beberapa haflah atau beberapa apa namanya, peringatan-peringatan yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan selain untuk mengingatkan kita kembali kepada baginda Rasul, dan yang lainnya adalah untuk menunjukkan kecintaan atau menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita sebagai orang yang merayakan Maulid atau melakukan Maulid ketika memasuki bulan Rabiul Awal, niatnya itu standar, ya, niatnya itu biasa. Satu, karena namanya adalah peringatan, maka dari kata dasar ingat, maka hakikatnya peringatan ini adalah untuk mengingatkan. Kenapa untuk mengingatkan? Karena kita sering lupa, ya. Kalau tadi kita katakan, ya, semakin generasi ke bawah, maka tingkat kecintaan itu pasti akan berkurang dengan alami, ya. Maka kita sebagai orang yang sudah sangat jauh dengan baginda Rasul, masa hidupnya perlu lebih diingatkan ketimbang orang-orang sebelum kita. Maka karena itulah perlu ada peringatan. Kenapa tidak setiap saat? Kenapa harus di bulan Rabiul Awal? Nah, itu kembali lagi kepada kita karena saking lemahnya keimanan kita, keyakinan kita, sehingga kita akan kesulitan kalau setiap hari harus melakukan apa namanya, mengkaji sirah nabawiyah. Mungkin bagi sebagian orang bisa dan mampu, tapi bagi sebagian yang lain mungkin akan kesulitan kalau setiap saat harus mengkaji tentang baginda Rasulullah SAW. Sehingga para ulama berpikir setidaknya, ya, kalau kita tidak bisa setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan, ya, dalam hal ini mengingat kembali mengenai sejarah kehidupan Rasulullah SAW, setidaknya sekali dalam setahun kita melakukannya. Yang dalam hal ini dipilihlah momentum Rabiul Awal karena bertepatan dengan hari lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi yang pertama, niat kita ketika masuk ke bulan Rabiul Awal merayakan Maulid adalah untuk mengingat kembali, karena barangkali dalam setahun kebelakangan, ya, kita nggak sama sekali menyentuh sirah nabawiyah. Kita nggak sama sekali bercerita atau kemudian kita membaca kembali, ya, sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW. Maka setidaknya dalam setahun ini ada sekali kita mengingat kembali kehidupan Rasulullah, bagaimana perjalanan Rasulullah, perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang kedua tadi niatnya adalah untuk menambah kecintaan kita. Karena kecintaan itu bisa bertambah dan bisa berkurang dan harus dipupuk terus. Nah, ketika kita sudah terlalu lama, ya, mengingat seseorang, maka tingkat kecintaan kita otomatis akan berkurang pula. Maka perlu untuk dipupuk terus dengan diingatkan kembali, ya, bagaimana perjuangan Rasul, ya, ketika dakwah misalkan di Mekkah, ya, banyak yang membenci, banyak yang melukai, banyak yang menyiapkan jebakan, tapi Rasul tetap teguh, Rasul tetap tegas pada keyakinannya dan terus berjuang. Nah, tentu kalau kita menghayati kisah perjalanan ini, bagaimana cobaan dan ujian yang dihadapi oleh Rasulullah, kita akan timbul kecintaan bahwa semua ini dilakukan hanya untuk menjaga agama Allah, yang tentunya nanti akan kembali kepada kita memperjuangkan agama kita pula. Maka dengan niat-niat ini, itulah yang apa namanya membuat kita kenapa kemudian bersemangat ketika masuk bulan Rabiul Awal, lantas kita langsung teralih ingatan kita kepada perayaan Maulid. Jadi perayaan Maulid ini bukan hanya sekedar perayaan-perayaan tahunan biasa, ya. Kenapa para ulama kemudian apa namanya mendesain acara Maulid ini atau perayaan Maulid ini, ihtifal bil Maulid Nabawi ini, ya tadi dengan dua niatan yang kita sebutkan sebelumnya. Maka kita hanya perlu untuk berhusnudzon, ya, kita hanya perlu untuk mengambil nilai positifnya, ya. Bukan kita menjadikan sesuatu yang baru,
Ya, banyak kemudian yang mengatakan kalaulah ini perbuatan yang baik maka para sahabat akan melakukan, para tabiin akan melakukan. Mereka itu nggak butuh maulid. Ya, mereka itu nggak butuh perayaan perayaan maulid karena para sahabat setiap hari ketemu Rasul, mereka merasakan Rasul, kecintaannya sangat luar biasa kepada Rasul. Para tabiin imannya masih kuat, masih dekat jaraknya dengan Rasul. Mendengarkan cerita-cerita sahabat tentang Rasul sudah tumbuh keimanan. Tapi semakin ke belakang, maka tingkat kecintaan akan semakin luntur. Ya dalam hal ini tidak akan sekuat cinta para sahabat dan para tabiin. Sehingga kita yang lemah-lemah iman inilah yang perlu untuk dikuatkan kecintaannya. Bagaimana kemudian kita caranya untuk apa namanya terus mengingat baginda Rasul. Bayangkan kalau sekiranya tidak ada perayaan ihtifal atau apa namanya peringatan Maulid Nabi ini. Ya, mungkin ada sebagian orang yang masih mengkaji Sirah Nabawiyah, anak pondokan, ya anak pesantren karena mereka ya dalam kurikulumnya ada sirah nabawiyah. Tapi bagi orang-orang umum, ya orang-orang awam yang kerja di sawah, yang kerja di pasar dan lain sebagainya, kapan mereka lagi akan mengkaji sirah nabawiyah, gitu ya. Nah maka karena itu ya hakikatnya ketika kita merayakan Maulid Nabi bukan dalam arti kita apa namanya membuat sesuatu yang baru. Ini adalah momentum yang didesain oleh para ulama agar orang-orang yang tidak sempat untuk mengkaji Sirah Nabawiyah dalam setahun ke belakang ini, setidaknya mereka saat ini punya momentum untuk kembali mengkaji sejarah kehidupan Rasulullah, bagaimana perjalanan Rasulullah, perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Allah ini. Jadi setidaknya para ulama masih punya tanggung jawab untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam kaidah ya orang yang mencintai pasti akan ingin kenal ya atau ingin tahu tentang yang dicintainya dan ingin selalu dekat. Nah, bagaimana kita bisa dekat dengan orang yang dicintai? Bagaimana bisa kita dekat dengan baginda Rasulullah SAW sementara kita tidak kenal? Ya, maka cara yang dilakukan oleh para ulama adalah mengenalkan dulu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi sebagian orang bisa dikenalkan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan, tapi tidak semua orang kemudian bisa melakukan itu. Ada orang-orang dan bahkan mayoritas orang tidak bisa melakukan itu. Sehingga para ulama berpikir setidaknya dalam setahun ya ada momentum di mana mereka ini setidaknya sekali saja untuk kembali mengingat atau menambah wawasan baru mengenai bagaimana perjalanan hidup perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berbicara mengenai hukum, ya cukuplah kita bahas mengenai hal itu. Ya, kenapa? Karena kalau kelompok mereka membuat kajian Sirah Nabawiyah pada bulan Maulid itu tidak disebut dengan bid'ah, tapi kalau kita disebut dengan bid'ah, ya. Kita tidak bisa dalam tanda kutip serta merta juga menyalahkan mereka. Itu hak mereka dalam hal ini untuk berpikiran seperti itu. Kita pun juga mesti harus paham. Dalam hal ini kita introspeksi saja. Ketimbang kita saling menyalahkan, mending kita introspeksi. Ya, kenapa saya harus ikut dalam perayaan Maulid? Apa niatnya dan apa tujuannya? Nah, kalau kita melakukan sesuatu, tahu niatnya, tahu tujuannya, nah maka kita akan semakin apa yakin dengan apa yang kita lakukan. Dan ketika ada bantahan-bantahan dari luar, kita bisa menjawab dengan hal itu gitu ya. Nah, ini sedikit bagaimana sekelumit hal yang terjadi saat ini di mana kita mulai diserang karena merayakan Maulid. Padahal hakikatnya ketika kita merayakan Maulid, isinya apa? Ya isinya kan kita baca Quran di sana. Kemudian nanti ada seorang ustadz atau kiai naik panggung, kemudian cerita mengenai salah satu atau potongan kisah tertentu dari kisah baginda Rasulullah SAW. Kemudian selesai pulang, gitu ya. Jadi hakikatnya mereka menuduh kita atau dalam hal ini memojokkan kita karena sebab nama saja, yaitu nama peringatan Maulid. Coba kalau kita bikin kajian Sirah Nabawiyah spesial bulan Maulid atau spesial bulan Rabiul Awal, jangan jangan bulan Maulid karena mereka agak anti dengan istilah Maulid. Ya, jadi kalau kita bikin saja misalkan apa namanya kajian Sirah Nabawiyah spesial bulan Rabiul Awal, ya itu mungkin tidak disebut dengan bid'ah, ya atau tidak disebut dengan sesuatu yang baru, ya dan itu yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka membuat kajian Sirah Nabawiyah di bulan Rabiul Awal itu tidak bid'ah, tapi kalau kita dianggap bid'ah. Kenapa? Karena kita membuat itu dengan nama, dengan tag, ya, dengan label peringatan Maulid. Padahal ya isinya sama-sama saja. Karena itu jangan menghukumi dari label, gitu ya. Jangan menghukumi dari labelnya, tapi lihat isinya di dalam seperti apa. Dan kita sudah pernah juga sebelumnya, bagi yang mengikuti saya sebelumnya, saya pernah membaca, mengkaji salah satu kitab
yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti yang berbicara panjang lebar mengenai apa itu maulid, sejarahnya maulid, kemudian bagaimana hukum merayakan maulid, ya termasuk pandangan para ulama yang setuju maupun yang menolak maulid, kemudian bagaimana jawaban atau bantahan oleh kelompok-kelompok yang setuju terhadap kelompok-kelompok yang menentang maulid ini. Dan semuanya terjawab tuntas oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab tersebut. Ya, nanti silakan bagi yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai hukum, ya untuk melihat kembali apa namanya cuplikan atau video rekaman dari pengajian tersebut yang nanti insya Allah bisa memberikan manfaat atau ilmu baru bagi kita yang masih belum yakin atau mulai muncul keraguan ketika ada kelompok-kelompok yang menyerang kita karena sebab merayakan peringatan Maulid Nabi ini. Ya, jadi sederhananya Maulid Nabi itu ya, kenapa kita merayakan Maulid Nabi atau kenapa atau apa sih Maulid Nabi itu ya kajian sirah nabawiyah yang kita lakukan di bulan Rabiul Awal. Selesai sampai di situ saja. Ya. Nah, kenapa harus dilakukan? Ya karena kalau tidak dilakukan ini, ya sama sekali ada kelompok-kelompok atau ada orang-orang yang mungkin mayoritas yang tidak akan kenal dengan baginda Rasul sama sekali, kecuali hanya dengar nama saja. Gitu ya. Karena dalam pengajian-pengajian rutin biasa, itu mungkin jarang sekali mengkaji sirah nabawiyah. Ya, ada, kita tidak menafikan ada sekelompok orang yang rutin mengkaji sirah nabawiyah, tapi kan mayoritasnya tidak mengkaji itu. Karena banyak hal yang perlu dikaji. Kadang ngaji fikih, ngaji akidah, ngaji tasawuf, dan lain sebagainya. Sehingga waktu untuk mengkaji sirah itu sudah tergerus sekali. Ya, apalagi mereka ngajinya cuma sekali seminggu. Berbeda dengan anak pesantren, anak pondok yang setiap hari, setiap jam ngaji. Gitu ya. Sehingga kita juga harus memikirkan mereka-mereka yang tidak bisa ngaji terus-menerus. Karena mungkin mereka masih punya tanggung jawab untuk mencari nafkah, sehingga tidak bisa terus-menerus ngaji. Hanya bisa satu atau beberapa kali dalam seminggu. Dan kita manfaatkanlah ketika masuk bulan Rabiul Awal ini setidaknya kita ngaji surah Nabawiyah. Ya, itu pun yang nanti akan kita temukan dalam kitab Maulid Al-Barzanji ini. Ya, kitab Maulid Al-Barzanji itu nanti isinya itu bukan mantra-mantra sebagaimana tuduhan banyak orang. Ya, banyak orang yang menuduh kita kemudian ketika baca Barzanji itu seperti halnya membaca mantra-mantra. Ya, kembali lagi kita nggak usah saling tuduh-tuduhan, kita introspeksi saja. Introspeksi dalam arti kalau kita melihat faktanya, Maulid Al-Barzanji ini bukan mantra-mantra sebagaimana yang mereka tuduhkan. Ya, Maulid Al-Barzanji ini isinya adalah kitab Sirah Nabawiyah, ya, kitab madaih, kitab puji-pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Yang mana kalau kita baca pasal demi pasalnya, yaitu adalah kisah Sirah Nabawiyah juga. Ya, jadi Maulid Barzanji ini adalah kitab yang berisi mengenai sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan juga puji-pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, oke lah kalau kajian mengenai Sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup semua setuju karena mereka pun yang menolak kita mengkaji itu. Nah, kemudian bagaimana dengan puji-pujian? Apakah tidak hulu? Apakah tidak berlebih-lebihan? Nah, mereka lupa bahwasanya yang pertama kali membuat syair-syair yang isinya memuji Rasulullah itu adalah para sahabat sendiri. Ya, dalam riwayat bahkan dijelaskan setidaknya ada beberapa sahabat yang terkenal ya senang memuji Nabi dengan syair-syair ya sebagaimana dilakukan oleh Sayyid Ja'far bin Hasan al-Barzanji ini ya di antara mereka seperti Hasan bin Sabit ya kemudian Ka'ab bin Malik ada lagi Abdullah bin Rawahai ya Abdullah bin Rawahah dan lain sebagainya jadi istilah memuji-muji Nabi melalui syair itu bukan hal yang baru. Itu sudah dilakukan oleh siapa? Ya, oleh para sahabat sendiri. Dan memang karena mereka ini ahli syair, penyair, yang mana mereka sangat fokus atau sangat peduli dengan keindahan bahasa, terkadang bahasa-bahasa yang digunakan itu tidak bisa digunakan atau dipahami langsung oleh orang-orang yang tidak paham dengan syair, tidak paham dengan tata keindahan bahasa. Jadi kadang nanti kesannya agak sedikit melebih-lebihkan, padahal itu adalah bahasa syair dan itu wajar. Ya, ketika kita berbicara dengan normal dan berbicara dengan memperhatikan tata indah gramatika bahasa, itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, misalkan ketika kita menyatakan kepada seseorang engkau cantik atau engkau ganteng gitu ya. Itu kan hal yang normal, wajar, yang biasa atau kata-kata kalimat yang biasa. Tapi mungkin dari satu sisi ada juga orang yang mengungkapkan hal yang sama tapi dengan tata bahasa yang lain. Engkau bagaikan purnama di malam hari gitu misalkan. Ya itu kan menunjukkan keindahan kecantikan juga tapi dengan bahasa yang lebih 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 indah untuk didengar seperti itu. Nah, begitulah perbedaan karakteristiknya. Jadi ada sebagian orang yang kemudian selain menuduh Barzanji adalah mantra-mantra,
Ada juga yang menuduh Barzanji ini terlalu berlebihan dalam memuji Rasul. Nah, bagi orang yang memahami tata kaedah bahasa, bagaimana menyanjung atau bagaimana memuji dalam bentuk syair, kemudian menyusun tata bahasa yang baik, ini tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan, justru dianggap sebagai sesuatu yang apa namanya kepiawaian dalam mengolah bahasa, mengotak-atik bahasa, memilih diksi dalam memuji sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sering sekali saya sampaikan bahwa ketika kita dituduh terlalu hulu, terlalu cinta kepada para nabi, terlalu cinta kepada baginda nabi, itu bukan berarti kita menghilangkan kecintaan kita kepada yang lebih yang harus kita cintai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan level mereka dalam mencintai baginda Nabi baru segini. Nah, level kita segini, ya. Nah, level mereka ya ibaratnya mereka segini, kita segini. Nah, mereka mencintai Allah di atasnya tentu kan segini. Jadi seolah-olah ketika level mencintai Nabi kita segini dan level mencintai Allah mereka segini, kesannya adalah kita menyamakan cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada Rasul. Padahal kalau kita sudah naik satu tingkat ya di sini, dalam hal mencintai Nabi, maka mencintai Allah tentu akan lebih tingkat lagi derajatnya seperti itu. Nah, jadi jangan dianggap sama. Kesannya mereka itu menuduh kita terlalu berlebih-lebihan hulu kepada baginda Rasul. Padahal dengan kita semakin menumbuhkan cinta kepada Rasul, maka tingkat cinta kita kepada Allah yang di atas itu maka lebih tinggi lagi. Ya, tentu lebih lebih tinggi lagi. Karena dalam suatu riwayat dijelaskan apa? Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai ketimbang orang tua dan anak-anaknya. Ya, jadi ketika seseorang itu lebih mencintai baginda Rasul ketimbang mencintai orang tua dan anak-anaknya, maka saat itulah dia baru dianggap orang yang beriman dalam hadis tersebut, dalam riwayat tersebut. Maka perlu untuk kita apa namanya kembali untuk insaf ya bersikap bijak ya kita menilai sesuatu bukan karena nafsu bukan karena ego ya kalau kita memang tidak suka dengan perayaan Maulid maka kenapa ya kita punya argumentasi dan ya memang kalau argumentasinya dianggap cukup bagi dirinya ya sudah ya cukup dengan hal itu dan orang yang merayakan Maulid juga punya argumentasi punya alasan kenapa harus dilakukan kenapa harus dikerjakan hal yang demikian itu. Ketika ada yang baca Maulid Barzanji, ya sudah biarkan saja. Toh pada hakikatnya kan itu baca kitab kitab Maulid, sebagaimana mereka juga baca kitab Maulid mereka, gitu ya, atau kitab Sirah Nabawiyah mereka, seperti itu ya. Jadi kitab Maulid ini ya sebagaimana kitab Sirah Nabawiyah pada umumnya, hanya mungkin tidak masyhur di kalangan mereka, tidak apa namanya populer di kalangan mereka sehingga dianggap sebagai sesuatu yang tidak cocok, tidak sesuai dengan mereka atau bahkan hulu berlebih-lebihan bagi mereka. Padahal ya isinya sama saja, ya hanya versi-versi tersendiri saja. Ini versi bentuk syair, kemudian dengan tata bahasa yang sangat disusun apik. Karena Sayyid Ja'far bin Hasan ini adalah salah satu sosok yang ahli dalam tata bahasa Arab, ya, sastra Arab, sangat ahli di sana. Sehingga ketika menguntai kata-kata, menguntai kalimat, ya menggunakan diksi yang terbaik, yang sekiranya itu akan menunjukkan keindahan tata bahasanya. Maka semakin indah bahasanya akan semakin menarik untuk kemudian orang membacanya seperti itu. Dan kembali lagi, kita juga perlu introspeksi bahwa kebanyakan kita kemudian ketika meskipun ya dari informasi yang saya dapatkan kita di sini meskipun tidak bulan Maulid pun kita baca Barzanji ya setidaknya sekali seminggu ya setiap Jumat sore di sini. Tetapi ketika masuk bulan Maulid itu hampir setiap hari kita baca di masjid atau di musola ya setidaknya sampai dengan beberapa hari pertama ya. Nah, itu sebagai suatu kebiasaan kita tapi perlu introspeksi juga untuk kita jangan hanya sekedar membaca, tetapi juga kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Karena memang di kalangan kita itu ada istilah kitab maulid, ada kitab rotib. Ya, ada maulid, ada rotib. Ya, ini meskipun kita merujuk kepada konteks kita yang kita pahami. Ya. Nah, kalau kitab rotib itu isinya adalah zikir Al-Quran, ada hadis di dalamnya, ya, atau doa tertentu yang mana itu memang untuk dibaca dalam waktu tertentu setiap hari ya setiap pagi setiap sore dan lain sebagainya itu rotib ada rotibul atos ada rotibul haddad ya kalau mungkin kita baca rotibul atos ya setiap malam Jumat dan lain sebagainya itu memang zikir tertentu doa tertentu yang disusun oleh ulama tertentu untuk dibaca di waktu tertentu nah kalau kitab maulid ya atau kitab sirah nabawiyah itu selain untuk dibaca secara rutin ya disusun oleh penulisnya isinya mengenai sejarah perjalanan hidup baginda Rasul untuk dipahami juga. Jadi ketika kita baca setiap hari itu atau setiap minggu itu, setiap pekan itu, kita dalam konteks niatkan
Ya setiap pekan kita mengingat menambah kembali ingatan kita kepada baginda Rasul. Ya, bukan hanya sekedar membaca. Karena itu kemarin di pertemuan rutinan di Selasa sore kemarin, ya, saya sempat singgung itu bahwa kita sudah bagus dalam tahapan membaca Barzanji sekali seminggu. Nah, sekarang kita harus tingkatkan supaya kita tidak dituduh baca mantra-mantra sekali seminggu, kita harus paham isi Barzanji. Nah, kita paham isi Barzanji, jadi setidaknya dalam setiap minggu itu kita tambah wawasan baru mengenai baginda Rasul, terus ingatkan lagi, ingatkan lagi, ingatkan lagi, ingatkan lagi setiap minggunya. Dan itulah kemudian yang diamini oleh para jamaah dan kemudian salah satu orang perwakilan jamaah kemudian menghampiri saya, Ustadz, bagaimana kalau kita bikin sekali sebulan atau sekali dalam beberapa waktu untuk majelis syarah Barzanji. Dan saya sangat senang sekali ada yang menanggapi positif apa yang saya sampaikan. Artinya saya juga dalam hal ini tidak serta-merta 100% membenarkan mereka yang selalu basa Barzanji begitu saja. Ada beberapa kritik yang perlu disampaikan dan mereka menerima kritik itu dan mereka menyadari itu. Ya, dalam arti tidak serta-merta, wah kamu baca tapi nggak paham, lebih baik nggak baca, nggak begitu. Artinya kalau ada orang yang sudah rutin membaca tapi nggak paham, maka kita ajak untuk memahami. Ya, dan alhamdulillah ya di antara kita masih punya rasa insaf, masih punya rasa ingin belajar sehingga kemudian rencana kita bisa kita lanjutkan dengan membaca syarah dari kitab Al-Barzanji ini. Jadi ini sedikit hal penting yang perlu untuk kita sama-sama ketahui, sama-sama kita renungkan ya mengenai peringatan Maulid, lalu kemudian juga mengenai kitab Barzanji yang akan kita bahas bersama. Kemudian sedikit mengenai kitab Maulid Al-Barzanji ini, ya. Jadi sebenarnya nama kitabnya bukan kitab Maulid Barzanji, ya. Oleh penulisnya dalam beberapa riwayat disebutkan nama asli dari kitab ini adalah Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar. Dalam satu riwayat disebutkan namanya adalah Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar. Nah, dalam riwayat lain dijelaskan juga namanya adalah Al-Burud, ya, atau dalam riwayat lain apa? Al-Burud. Jadi ada dua nama asli dalam dua riwayat berbeda mengenai kitab Al-Barzanji ini, ya. Ada kelompok yang meriwayatkan nama asli kitabnya adalah Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar dan ada juga kelompok yang meriwayatkan dengan nama kitab Al-Burud. Ya, dan karena kita agak kesulitan menghafal nama-nama kitab, kadang kita mengambil tema kitabnya, kemudian kita nisbahkan kepada penulisnya, seperti kitab Sahih Bukhari. Apakah nama asli kitabnya adalah Sahih Bukhari? Tidak. Imam Bukhari itu punya nama terhadap kitab hadis yang beliau kumpulkan itu, dan namanya bukan Sahih Bukhari, ya, tapi namanya adalah Al-Jami' dan seterusnya. Ya, kita semua tahu itu. Oke. Tapi karena kesulitan bagi banyak orang untuk menghafalnya, sehingga disingkat menjadi kitab Sahihnya Imam Bukhari, jadi Sahih Bukhari. Nah, begitupun Barzanji ini, ya, nama aslinya adalah Ibnul Jauhar atau Al-Burud. Tapi karena sulit untuk menghafal sepanjang itu bagi sebagian besar orang awam, maka kemudian disingkat ini kitab apa? Oh, ini kitab berisi mengenai kisah perjalanan hidup Rasulullah. Ya sudah, berarti kitab Maulid. Ya, siapa yang nulis? Imam Barzanji. Oh, berarti Maulid Barzanji. Begitupun nanti ada Maulid Dibai, ya, ada kitab-kitab lainnya. Nah, itu semua berarti adalah kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh penulisnya yang kita sebutkan dalam judul kitab tersebut. Nah, itulah kenapa kemudian disebut dengan istilah kitab Maulid Al-Barzanji yang kita kenal dengan istilah nama Maulid Al-Barzanji. Siapa yang menulis kitab ini? Tentu tadi sudah kita sebutkan, Imam Al-Barzanji. Nama asli beliau adalah Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Rasul Al-Barzanji Al-Husaini Al-Madani. Ya, beliau dinisbahkan kepada Al-Barzanji. Nah, apa itu Al-Barzanji? Al-Barzanji itu nisbah kepada kota Barzang. Kota Barzang itu adalah sebuah kota yang berada di Kurdistan, di Irak, yang mana kota Barzang ini merupakan tempat kelahiran kakek buyut beliau yang bernama Sayyid Abdul Rasul. Jadi tadi kita sebutkan ya, nama beliau Ja'far, ayah beliau Hasan, ayah Hasan adalah Abdul Karim, ayah Abdul Karim adalah Muhammad, ayah Muhammad adalah Abdul Rasul. Nah, Abdul Rasul inilah ya kakek buyut daripada Sayyid Ja'far itu berasal atau lahir di kota Barzang, Kurdistan, Irak. Sehingga beliau dinisbahkan kepada Al-Barzanji karena asal usul keluarganya kakeknya adalah dari kota Barzang tersebut. Kemudian beliau dinisbahkan juga Al-Husaini ya karena beliau merupakan keturunan Rasulullah SAW dari jalur Imam Husain bin Ali ya Imam Husain bin Ali sehingga dikenal dengan Al-Husaini dan terakhir Al-Madani ya Al-Madani nisbah kepada kota Madinah karena
beliau lahir dan wafat di Madinah. Beliau lahir di Madinah tahun 1128 Hijriah dan wafat di kota Madinah pada tahun 1177 Hijriah dan disemayamkan, dimakamkan di pemakaman Baqi yang berada di kota Madinah karena beliau lahir di Madinah, meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah, dinisbahkan pula kepada Al-Madani. Jadi itulah penulis dari kitab Maulid Al-Barzanji ini, ya kitab Maulid ini, ya Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Rasul Al-Barzanji Al-Husaini Al-Madani. Nah, sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwa kitab Maulid itu berbeda dengan kitab Ratib. Ya, sebenarnya kalau kita kategorikan Maulid Barzanji ini masuknya dalam madaih, ya madaih seperti itu. Cuman kita mungkin agak jarang ya, tidak populer dengan nama istilah madaih, sehingga saya umumkan saja. Ya, secara umum itu ada kitab Maulid bagi kita yang kita biasa dengar ya, masyarakat sini ada kitab Maulid, ada kitab Rotib. Nah, apa bedanya rotib dengan maulid? Kalau rotib berarti kumpulan ayat Al-Quran, kumpulan hadis, kumpulan zikir, kumpulan doa yang tadi kita sebutkan ya, yang disusun oleh penulis tertentu, kemudian dianjurkan untuk dibaca di waktu tertentu berdasarkan pada riwayat-riwayat yang datang dari baginda Rasulullah SAW. Ya, mutlak adalah bacaan karena zikir di dalam. Tapi kalau kitab Maulid karena masuk dalam rangka kitab Sirah Nabawiyah, ya kitab Madaih, maka bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami isinya apa. Jadi Imam Barzanji nulis kitab ini bukan hanya untuk dibaca oleh kita, tapi untuk kita memahami juga isinya apa. Dengan kita mengetahui isinya, maka kita kenal dengan Rasul. Nah, ketika kita kenal dengan Rasul, kita tahu perjuangannya Rasul, maka semakin tumbuh kecintaan kita kepada Rasul, sehingga terwujudlah ya tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali aku sudah lebih dicintai ketimbang orang tua dan anak-anaknya. Nah, disitulah tujuan dari Imam Barzanji menulis menulis kitab ini. Ya. Nah, kitab Maulid Barzanji ini eksistensinya masih ada sampai sekarang. Artinya sejak ditulis 250 tahun yang lalu, ya karena sekarang kan tahun 1446 Hijriah dan beliau wafat saja tahun 1177. Artinya setidaknya ada sekitar 250 tahun dari beliau dengan kitab dan kitabnya masih ada. Nah, ini menunjukkan keikhlasan beliau dalam menulis kitab ini. Sebagaimana kaidah para ulama, sesuatu yang ditulis ikhlas karena Allah, maka Allah akan menjaganya. Dan itu banyak sekarang kitab-kitab para ulama terdahulu ditulis di abad ketiga, abad keempat, tapi sekarang abad ke-14 masih ada. Karena apa? Karena keikhlasan penulis-penulisnya dalam menulis kitab-kitab tersebut. Begitupun kitab Maulid Barzanji ini. Sudah 250 tahun sejak ditulis, lebih kurang, tetapi sampai sekarang masih eksis di tengah-tengah kita, masih sering dibaca, masih sering dikaji, dipelajari. Ya, masih sering dikaji dan dipelajari. Kemudian kalau dalam sisi keindonesiaan sendiri, memang kitab Maulid Barzanji merupakan salah satu kitab Maulid tertua yang masuk ke Indonesia. Dalam beberapa riwayat ya yang saya dapatkan, yang saya temukan, yang saya baca, yang pertama kali mempopulerkan ya atau mengenalkan pembacaan dan penjelasan syarah dari kitab Maulid Barzanji ini adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang artinya sudah cukup lama juga kitab ini masyhur atau populer di kalangan masyarakat atau warga Indonesia. Sehingga apa namanya perjalanan hidup bangsa ini berbarengan dengan pembacaan kitab Maulid ini. Jadi sudah sesuatu yang turun temurun seperti itu. Jadi sudah sangat melekat lah ibaratnya ya, dengan bangsa Indonesia, dengan kita orang-orang Indonesia karena sudah bertahun-tahun lamanya dirutinkan, dibaca, dipopulerkan untuk dipahami, dikaji isi kandungannya. Karena itulah ketika kita saat ini mendengarkan Barzanji itu nggak asing, ya Maulid Barzanji nggak asing karena sudah saking sedekat itu. Bahkan tadi ya kita sebutkan ternyata di sini ada rutinannya. Setiap sekali seminggu baca Barzanji yang meskipun dalam tanda kutip masih baca, ya belum sampai ke tahap memahami. Tapi insya Allah dengan wasilah kita mengkaji ini selama beberapa waktu tertentu sekali sebulan lah minimal kita baca satu pasal dengan harapan nanti ke depannya ketika kita baca Barzanji rutinan mingguan tadi kita sudah paham ini mengenai kisah ini kisah ini kisah ini. Jadi kita semakin kenal, semakin terus diingatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, jadi ini merupakan suatu hal yang coba kita niatkan dari awal ya. Jadi kita di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, ya kita tidak usah niat yang aneh-aneh. Kita hanya fokus. Saya ingin mengenal kembali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin selama ini saya lupa dengan beliau. Saya sering menyebut nama, tapi saya lupa dengan kisahnya. Sehingga kemudian saya ingin
untuk lebih mendalaminya dengan cara mengkaji kitab Barzanji ini. Yang itulah disebut dengan peringatan Maulid tadi. Ya, atau istilah lainnya ya sudah, kalau nggak mau dengan peringatan Maulid ya sudah, kajian Sirah Nabawiyah saja. Kita sebut dengan kajian Sirah Nabawiyah spesial bulan Rabiul Awal. Ya, kenapa spesial bulan Rabiul Awal? Karena bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasul. Ya, setidaknya ada satu momentum dalam setahun yang mana kita di sana mengkaji Sirah Nabawiyah. Sudah kita pilih saja bulan Rabiul Awal. Ya, kalau mau lebih sering ya silakan, bagus gitu kan. Nah, kenapa dipilih bulan Rabiul Awal? Setidaknya sekali dalam setahun. Pandangannya seperti itu. Bukan kita memilih-milih bulan tertentu, tidak. Karena kalau setiap bulan, setiap minggu, apalagi setiap hari, pasti banyak orang yang tidak sempat. Banyak orang yang kemudian tidak punya waktu untuk itu. Nah, kita akan mengakomodir kelompok-kelompok yang mereka itu harus kita kenalkan dengan Rasul, harus kita tanamkan kecintaan kepada Rasul, tapi mereka nggak punya waktu untuk mengkaji sirahnya Rasul. Maka kita berinisiasi kalau tidak bisa setiap hari, setiap minggu. Kalau tidak bisa setiap minggu, setiap bulan. Tidak bisa setiap bulan, setidaknya sekali dalam setahun kita bikin momentum mereka itu kita kenalkan kembali kepada baginda Rasul sehingga mereka ingat kembali dengan baginda Rasul, mereka semakin tumbuh kecintaan dengan baginda Rasul sehingga pada akhirnya apa? Mereka senang, mereka sayang ya dan mereka mendapatkan cintanya Rasul pula sebagai balasan dari cinta mereka kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itulah yang kita niatkan dengan mengkaji Maulid Al-Barzanji ini. Nah, kemudian kembali lagi, saya tekankan berulang kali, ya berulang kali. Isi Maulid Barzanji ini bukan mantra-mantra. Tapi kalau kita hanya baca dan tidak paham isinya, orang akan menuduh kita ya hanya sekedar membaca mantra dari kitab Maulid Barzanji ini. Nah, sehingga kemudian kita niatkan untuk mengkaji isinya agar tidak lagi dituduh membaca mantra-mantra ini. Dan saya kasih spoiler sedikit, saya kasih bocoran sedikit. Apa isi kitab Barzanji? Isinya tadi kajian sirah nabawiyah plus puji-pujian kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lebih daripada itu. Ya, tidak lebih daripada itu. Jadi kita mengkaji kitab Maulid Barzanji itu sebagaimana kita mengkaji sirah nabawiyahnya Ibnu Hisham. Kita mengkaji sirah nabawiyahnya siapa, ulama A, ulama B, ulama C, dan seterusnya. Tidak ada bedanya. Ya, hanya memang perbedaan dari sisi tata penulisannya. Kalau kitab-kitab yang lain tulisannya paragraf-paragraf, ya, kalau kita bentuknya seperti syair-syair karena ujung-ujungnya sama seperti itu. Kemudian menggunakan gramatika, sastra, ya, penggunaan diksi yang luar biasa karena penulisnya adalah ahli dalam sastra Arab sehingga kalimat-kalimatnya agak sedikit apa namanya melebih-lebihkan ya dalam tanda kutip melebih-lebihkan bukan hulu tapi memang ya begitulah bahasa keindahan bahasa itu seperti itu ya kesannya dilebih-lebihkan tapi tetap tahu porsinya seperti apa tahu batasnya seperti apa maka ini perlu untuk diluruskan. Nah, sebagian riwayat juga mengatakan bahwa kitab ini merupakan kitab yang ditulis oleh Ja'far Al-Barzanji sebagai apa namanya pemenang sayembara yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam riwayat dijelaskan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya meminta kepada para ulama atau kepada masyarakat warganya lah ibaratnya seperti itu. Siapa yang bisa menulis kitab Maulid atau menulis Sirah Nabawiyah, kitab Sirah Nabawiyah, maka akan saya beri hadiah. Jadi buat sayembara dan pemenangnya adalah Imam Al-Barzanji ini dalam riwayat. Tapi tentu nanti riwayat ini perlu untuk apa namanya diperhatikan kembali ya, karena kalau kita berbicara mengenai tahun, mungkin nanti nggak akan masuk atau sejenisnya ya. Tapi kita hanya bacakan beberapa riwayat-riwayat yang datang mengenai kitab Barzanji ini dan salah satunya adalah riwayat mengenai hal tersebut. Ya, jadi intinya adalah bahwa perayaan Maulid Nabi ataupun pembacaan kitab Barzanji itu memanglah merupakan suatu budaya, memang bukan ritual. Ya, kita pun mengaku itu bukan ritual ibadah atau dalam hal ini bukan ibadah tertentu, ibadah makhluk tertentu bukan, itu budaya. Namun di dalamnya mengandung kebaikan dan fadilah untuk para pelakunya. Sehingga yang meniatkan melakukan hal itu dengan niatan yang baik, niat yang benar, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita melakukan ini untuk menumbuhkan rasa cinta. Bagaimana bisa kita cinta kalau kita tidak kenal? Maka kita mulai dengan mengenal terlebih dahulu. Ya, bagaimana kita bisa kenal kalau kita hanya sesekali saja dalam mengkajinya? Maka kita perlu untuk rutinkan. Ya, sekali seminggu kita rutinkan baca kitab Sirah Nabawiyah yaitu Maulid Barzanji. Tapi jangan sampai hanya dibaca saja, tapi juga perlu untuk kita pahami isinya. Ya, karena baik itu memuji Rasulullah SAW itu bukan hulu, ya, itu merupakan bentuk ungkapan rasa cinta dan rindu yang memuncak kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu semakin tinggi
kecintaan kita kepada seseorang, maka tentu semakin tinggi pula cara kita dalam memujinya. Dalam tanda kutip, bukan berlebih-lebihan. Karena kalau memang ada yang berhak untuk cinta yang setara itu, otomatis ketika sudah naik levelnya, maka zat yang lebih harus kita cintai yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah lebih tinggi lagi ya level kecintaannya. Ya level kecintaan itu sebagaimana sesuatu yang bisa naik dan turun ya. Jadi tidak harus ada batasan segini ya, kita nggak bisa membatasi cinta seseorang ya. Kita dengan orang lain dengan satu sosok yang sama mungkin sama-sama cinta, tapi kita nggak pernah tahu siapa yang lebih cinta dan bagaimana cara mencintai. Nah, begitupun dengan kita dengan baginda Rasul. Ya mereka mencintai Rasul, kata mereka. Kita pun mencintai Rasul. Cara mereka seperti itu, cara kita seperti ini. Ya, apakah kita membuat-buat? Tidak. Ya, kalau memang para ulama sudah mengingkari apa yang kita lakukan ini, tentu pasti kita tidak akan lakukan. Tapi karena dalam riwayat kita punya sanad yang jelas, guru kita siapa, gurunya siapa, gurunya siapa, kemudian mengajarkan kita, dan saya klarifikasi juga tadi dengan niatan apa, kemudian tujuannya apa, nah maka seharusnya kita semakin yakin ya bahwa ini bukan sesuatu yang mengada-adakan ya jadi nggak perlulah dengan istilah-istilah kalaulah ini baik maka sahabat pasti akan melakukan orang yang pertama lakukan maulid harusnya para sahabat bukan kita itu sudah berbeda konsep berbeda konteks makanya tadi saya klarifikasi saya jelaskan untuk menjawab mereka-mereka yang enggan untuk melakukan atau membaca kitab maulid ini ya ingat kalau mereka tidak mau dengan perayaan Maulid Nabi ya sudah berarti kajian sirah nabawiyah spesial bulan Maulid saja, spesial bulan Rabiul Awal saja, biar ya. Jadi nanti banner di belakang ini nggak usah dibikin peringatan Maulid Nabi, nggak usah bikin aja kajian Sirah Nabawiyah spesial bulan spesial bulan Rabiul Awal, ya spesial bulan Rabiul Awal. Nah, kemudian kita mengkaji Sirah Nabawiyah dari kitab Maulid Barzanji kah atau Maulid Ibai kah atau kemudian Simtutor dan lain sebagainya. Ya, kenapa Maulid Barzanji yang banyak dibaca? Kembali lagi tadi sejarah bahwa ini salah satu yang tertua dan terus mengikuti perjalanan perkembangan bangsa Indonesia sehingga kemudian sangat akrab dengan orang-orang Indonesia. Nah, meskipun nanti kalau dalam sisi keilmuan dalam riwayatnya dijelaskan dan guru-guru kami menjelaskan bahwa kalau kelebihan dari Barzanji ini adalah ilmiah. Jadi isi kandungan sejarah yang diceritakan di dalamnya ini berdasarkan bukti-bukti tertentu. Ya, tidak serta-merta hanya sekedar cerita-cerita saja, tapi lebih ilmiah. Kalau Maulid Iba itu lebih kepada asyik, ya, lebih kepada nanti membangun kerinduan kecintaan kepada Rasul. Kalau Barzanji ini lebih ilmiah, sehingga nanti riwayat-riwayat yang datang mengenai nasab Rasulullah itu yang berdasarkan bukti-bukti faktual saja. Ya, sehingga nanti kita membacanya sekaligus kita mempelajari bukti-bukti ilmiah daripada kandungan kitab Maulid Al-Barzanji ini. Ya, nah mungkin untuk pertemuan perdana ini kita cukupkan dulu sampai di sini, hanya sebatas pengantar mengenai peringatan Maulid Nabi, ya pengantar mengenai kitab Maulid Al-Barzanji, kemudian siapa itu Sayyid Ja'far Al-Barzanji, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi, kenapa kita harus membaca Maulid Barzanji, dan kenapa kita harus mengkaji isi kitab Maulid Barzanji, ya tujuan semua itu adalah supaya kita semakin dekat, semakin kenal dengan Rasul, yang mana ketika kita semakin dekat dengan semakin kenal dengan Rasul, maka semakin tumbuh kecintaan kita kepada Rasul, sehingga kita bisa mengamalkan hadis tadi, ya, bahwa kita lebih mencintai Rasul ketimbang orang tua dan anak-anak kita. Dan semoga tujuannya adalah kembali kepada niat baik kita, ya, dicintai oleh Rasul pula, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah per pekan depan kita akan coba mulai untuk mengkaji kitab Maulid Al-Barzanji ini dimulai dari kitab Al-Muqaddimah ya, dari fasal Muqaddimah yang insya Allah akan kita rutinkan setiap Jumat Kliwon sore ya berarti sekali 40 hari lebih kurang. Jadi harapannya meskipun tidak setiap minggu atau tidak setiap hari ya tapi kita bisa rutin sekali sebulan lah setidaknya dan kita bisa memahami setidaknya sedikit demi sedikit apa isi kandungan yang ditulis oleh Imam Al-Barzanji dalam kitab Maulid ini. Kita cukupkan pertemuan kita sampai dengan ini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.